Salam bijak, Bisa Pajak akan memberikan informasi mengenai berita perpajakan terkini. Tahapan rencana perubahan PPNBM jadi PPN. Melalui rancangan revisi undang-undang atau UU, ketetapan umum dan tata cara perpajakan atau KUP, pemerintah akan mengubah skema pengenaan PPNBM menjadi PPN dengan tarif lebih tinggi. Pengenaan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN yang lebih tinggi dapat dilakukan karena lebih sederhana. Skema ini juga dapat meningkatkan penerimaan dengan penambahan kelompok barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah serta meredam distorsi ekonomi dan ketidakadilan, serta lebih mudah dalam pengawasan sehingga lebih efektif untuk mencegah upaya penghindaran pajak. Implementasi perubahan skema pengenaan pajak penjualan atas barang mewah PPNBM atas penyerahan BKP yang tergolong mewah menjadi pengenaan PPN dengan tarif lebih tinggi akan diberlakukan melalui 2 tahapan. Tahapan pertama, pengenaan tarif PPN yang lebih tinggi akan diberlakukan bagi kelompok barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Terhadap BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor akan tetap dikenakan PPNBM. Pasalnya, penerimaan PPNBM selama tahun 2015 sampai 2019 berada pada kisaran 9 triliun rupiah sampai dengan 13 triliun rupiah. Berdasarkan pada data surat pemberitahuan atau SPT masa, penerimaan PPNBM yang berasal dari kendaraan bermotor mendominasi lebih dari 90% penerimaan PPNBM. Berdasarkan hasil perhitungan, pertambahan penerimaan PPN akan berbanding lurus dengan pertambahan persentase kenaikan tarif PPN. Pengenaan tarif PPN yang lebih tinggi pada kelompok BKP tergolong mewah selain kendaraan bermotor akan menambahkan penerimaan PPN menjadi lebih tinggi. Namun demikian, mengingat selisih pertambahan tarif PPN tidak setinggi pengenaan tarif PPNBM, terjadi selisih penerimaan negara yang cukup signifikan dari berkurangnya objek PPNBM. Di sisi lain, perubahan skema pengenaan PPNBM menjadi pengenaan PPN dengan tarif yang lebih tinggi akan lebih efektif untuk mencegah upaya penghindaran pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan skema PPNBM. Perubahan tersebut dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk menambah kelompok BKP yang tergolong mewah seperti barang-barang fashion berupa tas, arloji, dan pakaian mewah atau barang-barang elektronik dengan spesifikasi tertentu yang hanya dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi. Hal ini akan berdampak pada penambahan penerimaan negara. Pada tahap kedua, pengenaan tarif PPN yang lebih tinggi terhadap kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor. Penghitungan penerimaan PPN pada tahapan kedua juga mendapatkan hasil yang serupa dengan perhitungan tahapan pertama. Pertambahan penerimaan PPN pada tahapan kedua ini akan berbanding lurus dengan pertambahan persentase peningkatan tarif PPN. Selisih penerimaan negara akibat peralihan skema pengenaan pajak terhadap kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor akan terkompensasi apabila terhadap kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dikenakan tarif PPN sebesar 25%. Rencana perubahan pengenaan PPNBM menjadi PPN dengan tarif lebih tinggi tersebut menjadi bagian dari penerapan skema PPN multitarif. Nantinya, pada sistem PPN akan terdapat tarif umum, tarif yang lebih rendah untuk barang atau jasa kebutuhan pokok masyarakat, serta tarif lebih tinggi untuk barang kategori mewah. Penjelasan multitarif ciptakan keadilan sistem PPN. Reformasi pajak pertambahan nilai atau PPN direncanakan masuk dalam revisi Undang-Undang atau UU, Ketetapan Umum, dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Salah satu aspek perubahan sistem PPN yang diusulkan adalah
penyesuaian skema PPN dari tarif tunggal menjadi multitarif. Pemerintah meyakini penggunaan skema multitarif dapat menciptakan keadilan bagi masyarakat. Multitarif dapat mencerminkan keadilan sistem PPN karena pada hakikatnya setiap barang dan jasa memiliki perbedaan sehingga relevan jika diberikan tarif yang bervariasi. Sistem PPN multitarif makin berpeluang untuk dilakukan karena telah didukung digitalisasi, integrasi data, dan pola pengawasan yang lebih baik. Skema multitarif dapat menjadi solusi di saat rencana pemerintah untuk menaikkan tarif umum PPN. Pada saat tarif umum dinaikkan, pemerintah akan memberikan tarif yang lebih rendah kepada jenis barang dan jasa tertentu sehingga lebih mencerminkan aspek keadilan dari sistem PPN. Bagi sobat bijak yang ingin terus menerima update berita dari channel Bisa Pajak, silahkan like, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Salam bijak!